beliau panggil semua para petani, buruh tani, atau para penggarap yang akan menggarap yayasan itu. Nah, beliau kemudian minta kepala bagian usaha yayasan, kalau nggak salah anaknya Haji Ma'an itu, Haji Mahbub untuk memimpin lelang usaha pengelolaan sawah ini. Saya seringkali lihat mereka berkumpul di bawah pohon sengon di depan kantor yayasan itu. Terus ada papan tulisnya, terus menghitung berapa sawah di Luk Pucung, berapa sawah di Kebalen, berapa sawah Tarumajaya, Pondok Soga, Bilangan, dan sebagainya. Kemudian mereka di tender, siapa mau ngolah ini, siapa mau ngolah ini, berapa hasilnya, dan lain sebagainya. Jadi Pak Kiai itu sangat fair dalam melakukan ini, transaksi ini. Jadi Pak Kiai juga sudah mengenal adanya competitiveness. Jadi kalau orang nggak bisa menghasilkan apa-apa, ya jangan dipilih, cari yang lebih profesional, bayar. Demikian juga ketika bangun yayasan, di mana nyari ubin yang paling murah, dia dapat orang Teluk Pucung, Cina Teluk Pucung, dia lebih murah. Kemudian membangun jalan dari Teluk Pucung ke Ujung Harapan, di mana kontraktor yang paling bagus dapatlah Haji Benin ya, orang Cikarang. Jadi orang Ujung Harapan tuh ingat Haji Benin, orang Cikarang itu yang kontraktor pembangunan jalan di Teluk Pucung ke Ujung Harapan. So, sikap profesionalisme ini sudah dipegang oleh Pak Kiai. Walaupun mungkin secara bahasa, secara teks atau secara komunikasi mungkin Pak Kiai masih menggunakan bahasa lama ya. Tapi spirit profesionalisme, spirit ekonomi, spirit kemandirian itu ada, sehingga saya cenderung ini Pak Kiai belajar dari mana sehingga bisa apa yang disebut di dalam ilmu ekonomi sebagai economic development itu menyatu dalam pemikiran Pak Kiai. Ya, misalnya ketika anak-anak butuh sumbangan untuk bangun koperasi, datang ke Pak Kiai bilang, yayasan nggak punya uang, kalau mau dapat uang ya kalian harus ikut cari nafkah. Maka diajarlah anak-anak untuk ikut manen padi. Kalau orang Harapan lama itu kenal namanya ngeblek. Ngeblek itu ikut motong. Nah, hasil padi itu kemudian, hasil ngeblek itu kemudian dijual bersama-sama, kemudian uangnya dikasih kepada santri yang mau bangun koperasi. Sebuah pendidikan kemandirian yang menurut saya tidak dijumpai di pesantren lain saat itu ya. Dan masih lagi ada lagi yang misalnya disiplin. Beliau mewajibkan anak-anak kalau sudah ada koperasi jangan beli barang di tempat lain. Ini kan disiplin pasar. Jadi Pak Kiai ngerti yang namanya santri itu banyak. Kalau sekian santri itu beli di koperasi, keuntungannya kan untuk koperasi, bukan untuk orang luar. Nah, ini yang kalau di zaman sekarang kita sebut sebagai captive market. Jadi kita diminta untuk belanja di dalam supaya keuntungannya dalam, kemudian dengan itu kita berkembang, bikin kantin lah, belanjanya di situ, buat makanan basah, belanjanya di situ, kemudian uang itu berputar di situ.
Sayang aja dulu belum ada yang disebut electronic money, ya, local electronic money. Kalau ada mungkin kita udah buat. Ya. Kemudian ekonomi syariah misalnya. Pak Kiai sudah dari awal menghindari, kalau bisa ada nggak naruh uang di bank yang nggak ada bunganya gitu. Bahkan Pak Kiai ditawari pinjaman nggak mau. Dia bilang gua masih sanksi urusan bunga karena masih ada yang mengharamkan. Walaupun pembesar-pembesar Masyumi seperti Syafruddin Prawira Negara menganggap bunga bank itu boleh karena beda dengan riba. Pak Kiai bilang, itu gue masih sanksi karena masih ada yang mengharamkan. Nah yang berikutnya misalnya yang tertarik, ketika saya bekerja di Bank Muamalah, saya diserahkan dana zakat untuk melakukan pemberdayaan. Bukan hanya untuk konsumtif, saya juga untuk produktif. Zakat itu kita biayakan, pinjamkan kepada fakir miskin supaya dia usaha, kemudian dia bayar cicilan kepada kita, dana zakatnya terus disalurkan lagi kepada yang lain. Jadi ternyata itu sudah dilakukan Pak Kiai ketika kita masih sekolah. Cuma memang kita tidak tahu karena kita tidak terlibat dalam manajemen masjid. Nah karena itu Pak Kiai sudah melakukan apa yang disebut pemberdayaan zakat. Kalau itu terjadi pada tahun 83-an, 82-an, berarti sudah mendahului Islamic Development Bank. Kan Islamic Development Bank itu 85 baru ada seminar tentang the economics of zakah. Nah, jadi ide-ide menyalurkan zakat secara produktif itu sudah dimulai di pondok oleh Pak Kiai. Pak Kiai membagi 3 masyarakat Ujung Harapan mengenai kelompok merah, kelompok kuning, kelompok hijau. Kelompok hijau adalah orang-orang yang membayar zakat, udah kelebihan. Kelompok kuning adalah orang yang pas-pasan, masih boleh diberikan zakat, tapi untuk diproduksikan. Sementara yang merah ini memang untuk konsumtif, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah lumpuh, udah sakit-sakitan. Nah ini yang dibagikan. Jadi distribusi zakat oleh Pak Kiai pun sudah mengikuti pola modern. Cuma memang tidak ada yang nulis, tidak ada yang